izin Allah, gitu aja sih. Tapi kita sebagai putra bangsa, sebagai peduli kepada lingkungan, ya kita harus reboisasi kembali gitu. Jangan sampai hutan kita, kebun kita jangan sampai gundul gitu, Bapak. Bapak mau ya lembur bahasa Kalangsari mah ya istilahnya dia paling tua lah sampai sekarang gitu ditinggal. Oh, di Kalangsari itu. Nah, ya Kalangsari sampai ujung lah kira-kira tuh Wanda Jaya ada nggak pohon seperti gitu? Nggak ada kan? Hanya ini aja tinggalnya. Bukan beringin kan itu pohon apa? Sambi. Oh, sambi. Pohon yang luar biasa ini kelihatan sangat kokoh dan akarnya juga sangat kuat, terlihat atau terkesan sangat angker di sini. Ini deretan. Selamat Kalangsari, Kemang. Ini penebangan pertama di pohon kesambi yang pertama, ini pohon kesambi yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat-sahabat realita. Kembali lagi bersama Karya Realita. Kali ini saya menyoroti tentang lokasi yang pernah saya liput sebelumnya, yaitu Makam Karamat. Masih ingat di video sebelumnya bahwa di sini ada pohon keramat yang usianya ratusan tahun. Nah, dulu saya shoot di sini ya, begitu teduh, rimbun di pemakaman ini. Tapi kondisi real saat ini, pohon itu sekarang sudah ditebang. Masih ingat ya, saya shoot kemarin itu di sini rindang sekali dan terkesan menyeramkan. Tapi sore ini saya datang ke lokasi ini, ternyata pohon yang usianya ratusan tahun ini hanya tinggal serpihan-serpihan dan batang yang utuh karena ditebang oleh masyarakat. Nah, saat penebangannya mohon maaf saya tidak bisa meliput pas pelaksanaan penebangan pohonnya, hanya tinggal sisa-sisa ini saja ya. Nah, dulu di sini sangat menyeramkan. Entah mengapa ini ditebang.
Konon katanya dari menurut pendapat warga sekitar, pohon ini ditebang dikarenakan di sini dijadikan tempat kemusyrikan. Karena tadi kesan keramatnya itu, banyak yang berdoa dan meminta di lokasi sini. Itu alasannya. Nanti lebih jelasnya kita konfirmasi ya ke warga yang berada di sekitar sini. Tuh lihat, kemarin saya nggak bisa nembus ini karena rimbun. Sekarang di pemakaman, di tengah-tengah pemakaman warga, ini sangat terang ya. Setelah pohon ini ditebang, jadi terlihat luas pemakaman. Namun kalau saya lihat, karena usia pohon ini begitu tua, saya sayang juga ya kalau orang-orang yang cinta lingkungan, terutama pohon, ya sayang juga karena ini untuk bisa tumbuhnya kan butuh puluhan bahkan ratusan tahun. Ya itulah kita lebih jelasnya nanti kita dengar cerita dari masyarakat di sini ya, atau tokoh warga di sini ya, warga Desa Kalangsari. Yang lokasi ini berada di Dusun Mekarsari, Desa Kalangsari. Lebih persis ini berada di belakang Desa Kalangsari. Assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Lejeng sonten, hapunten ya ganggu Pak Ustadz. Sami-sami tuh ya, sama-sama. Iya. Ini Pak Ustadz mengganggu waktunya Pak Ustadz ya. Ini kemarin sebelumnya saya pernah nge-shoot tentang sejarah, termasuk sejarah pohon gitu ya. Saya pernah mengesut itu yang makam karamat itu, kan ada pohon-pohon besar begitu. Terus sekarang pohonnya itu saya lihat itu sudah ditebang begitu ya. Luar biasa itu ya. Itu ini latar belakangnya gimana ini Pak Ustadz ya? Kalau dari latar belakang sih sebenarnya sih mesti kumpul semua gitunya. Kalau makan dari saya mungkin sebelah pihak, tapi nggak masalah Ya. konfirmasi gitu, Ya. gitu. Tapi saya harap istilahnya orang tuh menyikapi secara menyeluruh gitu. Jangan istilahnya sebelah dalam hal mencari kebenaran. Ya asal nama itu dari awal juga itu tuh nggak menyangkut sama pohon ya. Dari kesepakatan awal, karena dari kesepakatan awal ada kegiatan yang mengatasnamakan tawasul, gitu kan? Itu mengatasnamakan tawasul dengan istilahnya mausul bihnya ataupun orang yang ditawasuli itu tidak jelas. Tidak jelas. Saya juga pernah lihat ngesut itu ada bukan ini kayak saung begitu ya. Kayak gitu dulu malah istilahnya lebih permanen dari hebel kan. Itu kan udah dari kesepakatan bahwa kegiatan tawasul itu berhenti sementara sebelum ada keterangan-keterangan ataupun sejarah-sejarah yang otentik gitu kan. Bukan hanya sekedar dari satu pihak ataupun satu arah gitu. Akhirnya disepakati bahwa itu tidak diteruskan. Cuman selang mungkin 4 atau 5 bulan itu dilanjutkan. Nah, itu tawasul itu asalnya tawasul. Tawasul mengatasnamakan ada ya
satu mengatakannya ada wali, ada yang mengatakan mbah, ada yang mengatakan raden. Tapi intinya enggak sinkron gitu kan, berarti nasab atau gimana? Enggak, karena ada keraguan, enggak konsisten kan, berarti itu doang. Yang saya harapkan itu bisa berhenti sementara sebelum ditelusuri. Tapi ternyata kan dilanjutkan sebelum ada penelusuran yang lebih akurat. Saya tunggu 2 minggu dari kejadian, ternyata yang mencari fakta ataupun sejarah nggak bisa dihadirkan gitu. Meragukan ya? Ya, diragukan, artinya kata mungkin istilahnya lebih karena lebih fiktif ya kan, berarti kan takutnya kebohongan gitu kan, gitu doang sih. Itu akhirnya disepakati rapat yang ke-5 kali atau mungkin ke-6 kali, saya kurang paham gitu. Tapi ya di sini juga di pondok sini juga itu bahwa sekitar 4 atau 5 kali dari pertemuan maka disepakati bahwa itu tuh ya di samping istilahnya ditutup sementara untuk tawasulan karena sudah sepakati dari kedua belah pihak gitu ya, juga dianjurkan untuk istilahnya ditebang. Itu bukan dari masyarakat istilahnya ataupun dari tokoh agama, tapi emang keputusan dari pemerintah itu. Oh gitu? Iya, itu dari pemerintah. Itu karena dikhawatirkan istilahnya jadi area kemusyrikan. Nah itulah, gitu alasannya, mungkin itu gitu. Maka ditanyalah dari pihak istilahnya masyarakat ataupun agama, yang mengiyakan ya iya, kalau memakan emang istilah dari awal musyawarah dari pertama juga udah istilahnya nggak bisa disepakati kesepakatannya gitu, terus juga dari hasil rapat yang kedua juga istilahnya mungkin masih bisa meragukan, ya akhirnya diambil kesimpulan untuk ditebang itu. Akhirnya ditebang itu dari desa, dari istilahnya polsek, dari istilahnya NU, itu tokoh agama, udah tingkat kecamatan itu. Jadi udah istilahnya udah clear sebenarnya. Jadi alhamdulillah juga istilahnya baik kedua belah pihak juga menyepakati gitu doang. Oh gitu ya. Jadi bukan atas nama ustadz atau apa gitu. Ya kalau ditanya tokoh agama kalau memakan itu nanti menimbulkan kesyirikan dan kemusyrikan, ya juga istilahnya ya kan daripada istilahnya akidah dipertaruhkan gitu kan gitu. Masa orang istilahnya memang di situ suka dipakai itu Pak Ustadz, dipakai orang minta-minta atau bagaimana itu gimana ya? Sih sebenarnya dari dulu kan, cuman kan istilahnya itu kan masing-masing keyakinan itu mah. Selama istilahnya konteksnya dia istilah keyakinan sendiri ya gak masalah kan gitu. Kan masing-masing orang buat keyakinan susah untuk diganti keyakinannya, gak masalah. Kan cuman kalau memakan udah istilahnya mengajak masyarakat gitu kan, ataupun istilahnya gitu mengambil istilahnya simpati ataupun istilahnya gitu mengumpulkan orang dengan tidak ada kejelasan dari sejarah, kan itu takutnya kebohongan gitu kan. Itu doang.